Kalian mau tahu gimana cara bisa menggambar lighting apapun tanpa melihat referensi? Gini, gambar ulang referensi yang banyak. Wait. Let me explain. Jadi gini, menurutku kalau kamu mau belajar lighting, lebih penting kamu belajarnya melalui praktek alias menggambar ulang referensi daripada teori. Bukan berarti teori itu nggak penting ya. Tapi maksud aku tuh gini, bayangin kamu tuh disuruh menggambar singa. Masalahnya, kamu nggak pernah melihat singa selama kamu hidup. Sehingga, untuk menggambar singanya, kamu antara harus mendengarkan penjelasan orang lain singa itu kayak gimana, atau menggunakan metode orang lain untuk menggambar singa. Karena ya, kamu sendiri nggak tahu singa itu kayak gimana. Terus ya, singa yang kamu gambar hasilnya tuh terlihat kayak, Nah, dan itu tuh ibarat kayak kamu mau menggambar lighting sore hari, tapi kamu belum pernah mempelajari referensi lighting sore hari. Sehingga antara kamu harus dengerin teori orang lain, lighting sore hari itu kayak gimana, atau kamu perlu mengikuti metode orang lain, cara menggambar sore harinya. Misalnya pakai layer mode multiply, atau pakai overlay, atau gimana gitu. Terus ya, sore hari yang kalian kemudian gambar itu hasilnya terasa kayak, Nah, dan itu kenapa kalau kamu mau belajar menggambar lighting sore hari, ya gambar ulang aja referensi sore hari yang banyak. Ya udah tuh pamit dulu ya Bang, mau gambar. Wait. Sebelum itu, aku perlu jelasin dulu cara untuk menggambar ulang referensinya. Lah, kenapa perlu jelasin? Kan tinggal gambar ulang. Oh, tidak sesimpel itu, Ferguso. Jadi gini, secara garis besar sebenarnya proses dari menggambar ulang referensi atau nama kerennya studi itu lumayan simple. Cari referensi dari lighting yang kamu mau pelajari, gambar ulang referensi tersebut semir mungkin, terus ulangi proses tersebut untuk beberapa referensi sambil mencari kayak semacam pola dari bentuk bayangan, pemilihan warna, dan sebagainya dari referensi-referensi tersebut. Nah, itu basically garis besar dari prosesnya. Tapi selain itu, ada 6 detail dari prosesnya yang kamu perlu perhatiin. Pertama, tentuin secara khusus kamu pengen belajar lighting apa dan cari referensi sesuai topik. Maksudnya gini, kalau kamu pengen belajar nge-lighting kulit pada siang hari, ya carilah referensi siang hari yang ada orangnya. Jangan cari referensi yang isinya cuman rumput doang. Kan kalau rumput doang, ya udah belajarnya rumput gitu. Nggak bakal tahu warna kulit kayak gimana. Jadi ya kalau kamu pengen belajar itu, cari referensi yang ada itu. Kalau kamu pengen belajar kulit, cari referensi yang ada warna kulit. Kedua, pilih warnanya secara manual. Aku saran jangan milih ulang warna-warna referensinya, pakai alat bantuan kayak eyedropper atau model layer. Lah, kenapa Bang? Sebenarnya aku pernah bahas ini di video yang lain, tapi intinya alasan aku saran kamu milih warnanya secara manual itu supaya pertama, kamu melatih mata kamu untuk melihat dan memilih warna secara akurat, dan kedua, supaya kamu lebih sadar warna-warna dari lightingnya kayak gimana. Karena kalau kamu sekedar make eyedropper, kamu jadinya nggak perlu mikir keras soal ini sebenarnya warna kulitnya tuh apa. Sehingga kamu nggak bakal nyadar bahwa, oh ternyata warna kulitnya tuh oranye banget ya. Selain itu, kalau kamu pakai model layer, kamu jadinya bukan memilih warna untuk menggambar lightingnya, melainkan kamu milih warna untuk layernya, untuk menggambar lightingnya. Jadi nggak milih warna langsung dari lightingnya gitu. Dan kenapa perlu tahu warna langsung dari lightingnya? Ya seperti yang aku katakan sebelumnya, supaya kamu sadar bahwa, oh ternyata kulitnya oranye banget ya. Ketiga, warnain dulu background sebelum warna yang lain. Aku saran kalian gambar dulu background yang warnanya mirip dengan referensinya sebelum lanjut ke warna-warna lain kayak mukanya atau pakaiannya gitu. Kenapa aku saran kayak gitu? Supaya kamu menghindari masalah color relativity. Ini sebenarnya aku pernah bahas di video yang lain, tapi intinya mah gini. Kalau background kamu beda dengan background dari referensinya, bakal muncul masalah di mana kamu tuh sebenarnya memilih warna yang lumayan mirip dengan referensinya, kayak misalnya pakaian ini. Tapi karena backgroundnya itu beda, warna pakaiannya tuh terasa kayak kuning banget gitu. Padahal warnanya kan sama gitu. Nah, jadi kamu itu terdorong untuk misalnya membuat pakaiannya itu lebih terang sama lebih pucat, tapi pas kamu tambahin background, lah kok
warna pakaiannya jadi terasa kayak terang sama pucat gitu. Terus akhirnya kamu terpaksa untuk memilih ulang si warna pakaiannya. Belum juga kalau misalnya, wah ternyata warna backgroundnya beda gitu. Wah kalau gitu semua warnanya harus dipilih ulang lagi. Jadi ya untuk menghindari itu, warnailah background dulu, atau ya lebih tepatnya warna yang paling besar dulu, terus baru lanjut ke warna-warna yang lebih kecil di gambarnya. Keempat, bandingin warna yang kamu pilih dengan referensinya. Jadi gini, kalau kamu sudah memilih ulang warna-warna dari referensinya, jangan merasa kayak, oh ya ini mah warnanya lumayan mirip lah. Tapi pastikan apakah warna itu beneran mirip. Karena kalau kamu tidak membandingkan warna referensi dengan warna gambar kamu nggak bakal nyadar bahwa misalnya, oh ternyata aku milih bayangannya tuh terlalu gelap ya. Atau misalnya, oh ternyata di bagian sini seharusnya lebih terang sama agak lebih kuning ya bayangannya. Dan seterusnya. Alasan kenapa penting untuk ngebandingin warna kamu dengan warna referensinya itu karena kan tujuan kita nge-studi referensi itu kan supaya kita tahu gitu ya bahwa oh warna bayangannya tuh seharusnya segini, atau oh seharusnya di sini ada cahaya yang mantul dari pisangnya yang masuk ke bayangannya gitu. Tapi kalau kita tidak membandingkan warna kita dengan warna referensi, ya kita nggak bakal mempelajari itu, melainkan kita tuh bakal sekedar menggambar sesuai apa yang kita udah tahu atau mengasumsi dari lightingnya. Dan kalau kita sekedar menggambar sesuai asumsi kita, apa yang kita udah tahu gitu ya, ya berarti kan kita nggak belajar apapun dong. Terus buat apa nge-studi referensi kalau gitu? Buat apa belajar referensinya kalau pada akhirnya kita mengulangi masalah-masalah yang kita biasanya membuat? Selain itu, kalau kamu misalnya ada referensi yang lebih kompleks kayak gini, kalau ngebandingin warna satu-satunya itu terlalu ribet, coba tumpukin gambar kamu di atas referensinya, terus mati nyalain gambar kamu untuk membandingkannya sama referensinya secara garis besar. Jadi dengan aku mati nyalain gambarku, aku menyadar bahwa oh seharusnya di rambutnya tuh agak lebih merah gitu ya. Atau misalnya oh kayaknya aku bikin bayangannya agak terlalu biru deh gitu. Kelima, carilah pola dari lightingnya. Aku saran kalian jangan mempelajari satu referensi doang, melainkan beberapa. Jadi jangan gambar satu doang, tapi misalnya 3 atau 4 atau 5 gitu. Kenapa aku saran kayak gitu? Karena kalau kamu nge-studi satu referensi doang, itu tuh lebih kayak kamu menghafalkan, oh untuk warna kulit ini kode heksanya segini, atau kayak titik di color pickernya tuh di sini gitu. Padahal sebenarnya yang dicarinya tuh lebih ke pola dari lightingnya. Jadi misalnya, dengan kita menggambar beberapa referensi, kita tuh bakal menyadar semacam pola kayak, oh biasanya warna dari lighting sore hari tuh kebanyakannya warnanya tuh tajam banget gitu. Atau oh biasanya di kulit itu ada kayak gradasi dari warna merah ke warna oranye ke warna kuning gitu. Dan seterusnya. Jadi yang dihafalinnya tuh bukan warna persis dari kulitnya misalnya, tapi lebih ke secara garis besar. Biasanya warna-warnanya kayak gimana. Keenam, pahami warna-warna yang kamu pilih. Selain mengetahui misalnya biasanya warna-warna siang hari itu kayak gimana, sebaiknya kamu tahu juga kayak kenapa misalnya di bagian sini bayangannya tuh menjadi lebih terang. Atau misalnya kenapa di bagian sini warna bayangannya tiba-tiba jadi agak biru gitu. Jadi ya selain mengetahui apa warnanya, perlu tahu juga kenapa warnanya kayak gitu. Dalam kasus apa warnanya bakal kayak gitu. Dalam kasus apa warnanya nggak bakal kayak gitu. Biar kalau kamu mau menggambarkan suatu kasus tertentu, kayak misalnya lighting siang hari, kamu tuh tahu apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Nah, untuk mengetahui itu, biasanya perlu tahu teori dari cara kerja cahayanya. Dan itu kenapa selama beberapa minggu ke depan, aku bakal nge-upload beberapa video terkait teori cahaya. Jadi ya biar nggak kelewat, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Kalau video ini berguna, jangan lupa like dan share videonya. Terima kasih juga kepada semuanya yang sudah menjadi member, sudah nge-support, sudah nge-donate. Dan ya, that's all for me. See you next week.